10.000, sudah berapa duit hilang, maka dibiarkan darah itu menggumpal-gumpal di dalam daging, najis, kotor, bau, maka muncul penyakit medco, med gila, ko sapi, sapi gilo. Seandainya dibuat dengan cara Islam, disembelih, darahnya keluar, habis, dagingnya dipotong, cuci bersih, tidak lagi ada bakteri, panggang, bakar, mati, makan, tak akan ada penyakit. Dengan cara Islami, thayyib, akalat thayyiban. Tapi ini tidak dipotong, disetrum, di listrik, ditembak saja otaknya, bukan tembak mati, bukan tembak, ada itu suning namanya, tembak. Otak kecil itu ditembak. Kalau lebih dari skala 7 itu mati. Kalau sampai skalanya 8, 9, 10 itu mati. Adapun yang untuk orang Islam hanya 7 saja. Jadi sapi Australia itu disuruh tembak otak kecil 7. Begitu ditembak sapi itu bodoh. Habis itu baru dipotong. Lihat orang Islam, kalau mereka tidak ditembak sampai mati. Otak kecil sarafnya itu tumbang, darahnya tak keluar. Lalu kemudian darah yang menggumpal-gumpal di dalam daging itu, lalu itulah yang dipotong iris kecil, dimasak di atas api, itu pun tak terlalu masak, dimasukkan ke roti, barbecue, dimakan, nyami. Selesai itu melompat macam orang gila, sapi gila. Orang Islam lah, orang Islam itu makanannya bersih, thayyiban, halalan thayyiban, yang halal, lagi suci, lagi bersih. Nah, lalu kemudian ada materi yang kedua, masih terkait dengan makanan halal. Dia halal, memang daging ayam dipotong, tapi dibeli dari uang haram. Ini lain lagi betulnya. Kalau yang tadi memang materinya itu haram, daging sapi yang tak dipotong haram. Hurriman alaikum, diharamkan bagi kamu maitatu, bangkai semua yang tak disembelih atas nama Allah, bangkai, wadan, darah, walahul khinzir, bali, wal munkhaniqat wal mawquzat wal mutaraddiyat wan natihatu, tercekik, tertanduk, terpukul, terjepit, wa ma akalas sab'u, yang sempat dimakan binatang buas, tiba-tiba ada seekor kijang diterkam oleh seekor singa, mati, itu haram. Loh, kok bisa ada kijang diterkam singa? Terkam singa, kenapa tak dimakannya? Begitu habis terkam, sesak nafas mati dia. Tak sempat singa itu memakan kijang. Datang orang beriman, tengoknya, wah, alhamdulillah dapat daging kijang, lalu dimakannya. Haram, materinya halal, tapi karena tidak mengikut syariat Islam menjadi haram. Yang kedua, materinya halal, daging kambing jadi potong, acara akikah, acara walimah, tapi dibeli dengan uang haram, duit riba, duit riswah, duit sogok, duit tipu. Maka dua-dua ini tidak ada pada lebah. Akalat thayyiban, yang dimakannya thayyib, baik-baik. Dulu kalau sudah disebut thayyib itu baik, orang sekarang merubah semua yang baik-baik jadi tak baik. Sekarang kalau disebut thayyib, orang yang tak pulang-pulang. Ini kan orang, siapa yang merubah opini yang baik menjadi tak baik? Semua yang baik-baik dulu, Jalaluddin, Qamaruddin, Alimuddin, Nuruddin, itu diejek menjadi, padahal itu dulu gelar-gelar tokoh agama. Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, Taqiyuddin As-Subuki, ulama-ulama besar, sekarang menjadi bahan ejekan, menjadi tertawaan, merusak. Siapa yang membuat ini? Orang-orang fasik, artis-artis yang fasik, penulis lagu yang mungkar, merusak itu semua. Ini harus opini publik model begini harus dilawan. Nah, akalat thayyiban, dia tidak pernah memakan kecuali yang baik-baik. Semua berawal dari makanan. Doa tak dikabulkan Allah gara-gara
apa? Makanan. Darah daging menjadi santapan api neraka gara-gara apa? Makanan. Otak pikir kotor saja, jahat. Gara-gara apa? Makanan. Semua berawal dari makanan. Makanya Nabi mengawali sifat ini akalan thayyiban, yang dimakan baik. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait. Doa kita bersama-sama pagi ini. Sebelum itu memang ada doa masing-masing sendiri-sendiri, tapi doa yang dibimbing oleh imam pagi ini doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Di ujung ditutup dengan nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ditolak doa itu, tak diterima. Kenapa tak diterima? 4 sebab. Mat'amuhu haram, makanan. Masrabuhu haram, minuman haram. Malbasuhu haram, pakaian. Bukan cuma makanan. Baju koko haram, peci haram, baju Melayu haram. Bukan bendanya, modelnya bagus, menutup aurat, dibeli dari orang. Wa ghuthiya bil haram. Mat'amuhu haram, masrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghuthiya bil haram. Disuapkan makanan haram. Saya tak mau makan sama dia Pak Ustaz. Kenapa? Saya tahu kerjanya tipu-tipu, bohong-bohong, dusta-dusta. Tahu betul saya kerjanya. Saya mau melarang tak bisa, tapi kata Ustaz selalu bacakan hadis. Kalau tak bisa kamu melarang dengan tanganmu, dengan lisanmu. Kalau tak bisa dengan lisanmu, maka dengan hatimu. Maka saya lawan, saya diam, tak mau saya kalau dia aja. Nanti habis pengajian kita makan lontong. Aku yang bayar. Iyalah kalau rupanya tak mau, karena tak pasti saya membayar. Kalau pasti mau, bukan begitu maknanya. Tidak ada tawar-menawar. Kenapa? Karena penghalang segala. Akalan thayyiban, yang dimakan itu mesti baik. Siapa itu? Lebah. Kalau yang lain, yang lain makanannya belum tentu halal, kotor semua. Yang kita makan itu halal Pak Ustaz. Halal. Ayam itu halal. Tak ada istilah ulama halal, ayam halal. Tapi makanan ayam tak selamanya halal. Ayam makan cacing, ayam makan apa dimakan ayam. Kalau begitu haramlah ayam itu Pak Ustaz. Tidak, haram. Kenapa? Karena setelah masuk ke badannya berubah, dan tidak semua yang dimakannya itu haram. Dia makan beras, lele, makan pelet, ternak ikan, mujair, segala macam. Ada makanan. Yang tak boleh itu adalah kalau binatang itu memang makanannya tidak ada lain kecuali haram, walaupun dia halal. Contoh kambing. Ada kambing, na'udzubillah, mohon maaf, kambing itu makanannya tai saja, tai kotoran saja. Kalau ada model begitu, itu kambing itu haram. Kenapa bisa begitu Pak Ustaz? Tak tahulah. Memang lain hobi kambing yang satu. Kotoran saja dimakan. Tidak betul. Maaf cakap tak layak disebut, tapi karena menjelaskan. Babi itu kotor sekali. Yang dimakannya, dikeluarkannya balik, dimakannya balik, keluarkannya balik. Maka berpengaruh yang kita makan itu terhadap yang memakan. Makanya kalau ada orang main seruduk, itu mungkin banyak makan babi. Walaupun tidak babi langsung, penyedap rasa dari babi. Makan roti pakai lemak babi, maka itu obat berpengaruh kepada perilaku, kepada sifat. Makanya di antara wa harrama 'alaikumul khaba'is, diharamkan Allah yang kotor-kotor, diharamkan Allah yang najis-najis, karena berpengaruh daripada mana? Doa tertolak, dimakan pakai doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu tak ada hadisnya itu. Ada Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadis dhaif boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Bukan masalah halal haram, bukan masalah akidah tauhid. Tidak ada riwayatnya yang kazab, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan itu fadail amal. Apa salahnya? Itulah dalil orang yang baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalau yang hadis sahih tentang baca doa makan, pendek saja. Ya ulam, hai anak, sambillah, bismillah.
Jadi kalau ada orang makan Bismillah, lapar betul. Nah, aku pakai sahih, ini yang sahih. Ini kan mau baca Bismillah itu sahih gitu dia. Banyak yang sahih-sahih lain tak jangan kan? Nah, ini dalam masalah makanan yang dimakan itu halal, tapi ternyata dia dari benda yang haram. Apakah bacaan Bismillah bisa menghalalkan yang haram? Nah, kalau Bismillah bisa menghalalkan yang haram, maka babi disembelih dengan Bismillah jadi halal. Dia tetap haram, tidak berubah zatnya, materinya tak berubah. Maka kita disuruh kulu, makanlah. Apa yang dimakan? Min thayyibat. Kalau satu thayyib, kalau banyak thayyibat. Kulu, makanlah. Min thayyibat, yang baik-baik. Adapun yang tak baik, ini kan haram benar, memang haram Pak Ustaz. Tapi sudah saya bagikan ke kawan-kawan saya, mudah-mudahan berubah jadi halal. Oh, tak bisa. Wa anfiqu, berbagilah. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Apa yang disedekahkan? Apa yang dibagikan? Min thayyibat. Sama bunyi ayat. Antara yang kau makan dengan yang kau suapkan ke mulut kawanmu, anakmu, istrimu, min thayyibat, yang baik-baik. Adapun yang tak baik, sesuap nasi yang masuk ke mulut berubah menjadi setetes darah, masuk ke dalam jantung, disemburkan jantung naik ke otak, berpengaruh kepada pola pikir, mindset. Ustaz, ini pagi ini kita memperbaiki akal, cara berpikir, mind, otak, set, atur, mindset, mengatur, men-setting otak. Dulu kata orang mindset itu artinya. Sekarang dirubah mindset, mind otak, set setan, mindset otak setan. Pikirannya itu setan aja bawaannya. Kenapa? Makanan haram. Dimakan masuk ke dalam mulut, berubah menjadi darah menjadi daging membalut tulang. Dibawa salat, Allahu Akbar. Dibawa tawaf sa'i, sofa, marwah, ta'allul, wukuf di padang Arafah. Ayyuma lahmin, setiap daging nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru awlabih, tempatnya api neraka. Berawal dari makanan. Nabi itu diberi satu jurus utama. Apa dia? Utitu jawami'ul kalim. Aku diberi mukjizat jawami'ul kalim. Jawami' kompleks, universal, lengkap. Kalimatnya pendek tapi maknanya dalam. Itu tidak ada pada orang lain. Itu mukjizat Nabi Muhammad. Karena dia ngomong bukan dari akal, bukan dari hati, tapi dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidak mengikuti hawa nafsu dari Allah SWT. Maka omongan dia pendek saja. Maka kalau kita kaji hadis setiap Sabtu subuh, satu hadis. Kenapa penjelasannya? Karena memang Nabi diberi jawami'ul kalim. Perumpamaan orang beriman, kamatsalin nahlati, seperti seekor lebah, akalan thayyiban, yang dimakan baik-baik saja. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya selama ini sudah mencari yang halal, mengasihi anak istri yang baik, memberikan kepada tetangga, sahabat, kerabat, anak yatim yang baik. Bagus. Berarti kita sudah seperti yang diumpamakan Nabi. Nahlati, seekor lebah, akalat thayyiban, yang dimakan baik-baik. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a thayyiban, yang keluar baik. Ini kita susah. Kalau lebah itu yang keluarnya baik. Apa yang keluar? Syarabun mukhtalifun alwanuh, disebut dalam Al-Quran. Buka surat An-Nahl. Syarabun, minuman, mukhtalifun, bermacam-macam, alwanuh, warnanya. Ada madu warna kuning, ada madu kuning kemerahan, ada madu warna coklat, ada madu hitam. Allah sudah sebutkan itu dalam Al-Quran. Mukhtalifun syarabun, mukhtalifun alwan, minuman yang bermacam ragam. Akalat thayyiban, yang dimakannya baik. Yang kedua,
wa wada'at thayyiban, yang keluar pun baik-baik. Jadi kalau orang beriman itu makannya baik, enak, lezat. Kalau nengok dia makan, saking nikmatnya nengok dia makan, dia yang makan, kita pula yang kenyang. Hebat nih Pak Ustaz. Tapi setelah makan itu yang keluar tak baik-baik. Yang dimakannya ayam, yang keluar tak layak kita sebutkan. Jadi sebenarnya lama orang sudah datang, keluar semua ayam, itik, bebek, kalajengking, semua keluar. Maka ini bukan orang beriman. Karena Nabi SAW mengatakan perumpamaan orang beriman itu adalah seperti lebah yang masuk baik. Nah sekarang mungkin selama ini kita yang satu tadi oke, dapat, tapi yang dua ini wa wada'at thayyiban, yang keluar baik, cakap baik, ulah baik, PL perbuatan baik. Sekarang kenapa perbuatan tak baik? Gara-gara makan tak baik. Semua makanan yang haram akan mengajak kepada perbuatan haram. Paling tidak syubhat. Faman ittaqas syubhat, siapa yang meninggalkan diri dari yang syubhat, yang samar-samar, yang tak jelas, yang abu-abu, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Dia sudah menyelamatkan agamanya dan kehormatan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah, subuh ini sebenarnya kita sedang merenung sejenak. Abdul Somad sedang merenungkan dirinya. Hai Abdul Somad, sudahkah yang masuk selama ini yang baik-baik? Alhamdulillah, akalat thayyiban. Yang kedua, wa wada'at thayyiban. Sudahkah yang keluar itu baik-baik? Kalau tidak, malu kita kepada seekor lebah, makhluk Allah yang hina, rendah, kecil, tak ada apa-apa, tidak diberi Allah akal, tidak ada kuasa, tidak seperti kita yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna, begitu sempurna. Tiba-tiba lebah, makhluk yang kecil tak pernah dipandang. Tapi Nabi katakan, hati-hati kalian, lebah itu memang makhluk yang sepele, remeh temeh, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi dia akalat thayyiban, yang dimakannya baik, wa wada'at thayyiban, yang keluar baik-baik. Sampai hari ini orang berebut-rebut mencari yang keluar dari badan, dari perut lebah. Padahal lebah makhluk tak mulia. Belum pernah saya sampai hari ini orang berebut-rebut mencari yang keluar dari badan presiden, yang keluar dari badan ulama, yang keluar dari badan. Tak ada dicari orang. Ini berebut cari, ini asli apa tidak? Manusia, ini asli tak yang keluar dari diri? Mau saya beli ini, belum pernah beli. Makin asli makin orang tak suka. Tapi yang dari lebah makin asli, makin berkualitas, makin mantap. Beli madu sama Ustaz. Kenapa? Dia itu langsung dari lebah madu pokok dari kayu tualang ini langsung diambil. Oh, hebat. Lebahnya asli, madunya asli, tidak bercampur. Ini asli ini Pak. Mana bukti asli? Tengok, sarangnya aja masih ada. Sarangnya asli, madunya tidak. Masalahnya gara-gara sarangnya ada dia bilang asli. Jangan beli lagi Pak, kata kawannya yang kebetulan kenal sama kita dekat itu. Kenapa? Gula merah itu. Tapi ada sarangnya. Apalah payahnya ngambil sarang, letakkan situ. Madunya asli, sarangnya asli. Cara mengambilnya jahat, tak juga bisa diterima. Datanglah investor madu, bisnis ekspor impor dari Malaysia, karena kata dia murah madu di sebuah negara daerah ini, kami mau ambil madu. Dia tengok cara bagaimana orang Islam di sini ngambil madu. Rupanya sebelum madu tadi diambil, dibaca mantra-mantra, bisa orang meniti dahan yang kecil, madu, sarang madu di ujung, bisa berjalan tak pakai tali. Bisnis putus tak jadi. Orang Malaysia yang mau beli madu tadi tak mau. Kenapa? Karena ini pakai hantu kata dia. Tak mau dia. Walaupun murah.
Dia tiap pagi, tiap malam berdoa, wa barakatan fir rizqi. Allahumma barik lana fi abwalina wa barik lana fi ma a'taitana. Berikan berkah pada rezeki kami. Ditengoknya pakai mantra, pakai jin, pakai hantu, pakai setan. Mohon maaf, kami tak jadi ambil madu. Murah nih, walaupun murah, tak ada barokahnya. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa waqa'a thayyiban, yang keluar itu baik-baik. Apa yang keluar dari lebah? Madu. Yang keluar dari manusia, kotoran, tetaplah kotoran. Takkan mungkin pula gara-gara ini kita balik dari sini keluar maju. Dah. Cakap tu baik. Cakap baik. Qaulun ma'rufun, cakap yang baik. Wa maghfiratun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min sadaqatin, daripada sedekah. Yasba'uha adzan, daripada sedekah yang diiringi perbuatan yang menyakiti hati orang lain. Nyekolahkan anak yatim rajin, mengambil anak orang susah, bukan main, semangat. Tapi kalau sudah cakap, oh, weh anak yatim sini, oh kalau bukan kena aku yang menyekolahkan, sudah jadi gembel dengan lampu merah. Sakit hatinya. Jadi kalau gitu Pak Ustaz, lebih baik cakap kita lembut. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya selama ini cakap lembut. Ngasih sedekah memang tak pernah. Yang bagus itu adalah cakap lembut, sedekah banyak. Yang paling tak baik adalah sudahlah sedekah tak mau, cakap pula kasar. Bukan memberi. Kalau kita tak sanggup memberi, lampaikan kita. Pak, sudah jelas mobil itu dari luar kota, debunya aja 3 inci, 5 inci. Dilapnya juga pakai. Kalau mau kasih. Ada duit situ 500 perak, ada 1000. Kalau mau, kalau tak mau kasih, lampaikan aja. Lampai tangan itu nanti selamat tinggal, tak ada duit itu. Jangan sudah tak mengasih duitmu. Sudah nampak kamu ini kotor, apa kamu menambah dosa keringnya dia sudah. Jadi dosa ini hanya dosa basah, ada dosa kering. Macam baterai juga. Yang basah itu Pak Ustaz, dapat dia duit haram. Nah ini udahlah tak dapat duit haram, perbuatan haram, cakap haram. Makanya kata Nabi SAW, la tubtilu sadaqatikum, jangan kau batalkan perbuatan baik bil manni wal adha. Manni, ungkit, ungkap, bangkit, ungkap, wal adha, menyakiti hati orang lain, caci maki, sumpah serapah, hamun mengamun. Oh, bagi yang mendengarkan streaming jauh bingung bahasa apa, cari di Google terjemah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akalat thayyiban, yang dimakan baik, wa wada'at thayyiban, yang dikeluarkan baik-baik. Lalu apa lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia hinggap di suatu tempat, la taksiru, tidak ada yang patah, wala tufsidu, dan tidak merusak. La taksiru. Apa pernah bapak ibu menengok tiba-tiba ini ranting batang pokok kayu, datang seekor lebah hingga patah ranting? Tak ada, kecuali lebahnya sebesar helikopter itu patah. La taksiru, tak ada yang patah, tak ada yang pecah. Wala tufsidu, dan tak ada yang merusak. Kalau sekedar tak ada yang patah sama dengan lalat Pak Ustaz. Lalat kan kalau hinggap tak ada yang patah. Kalau lalat hinggap memang tak patah, tapi tufsi, rusak. Kenapa? Karena di ujung kaki-kaki lalat, hinggap dia ke sini, hinggap dia ke sini, hinggap dia ke sini, hinggap dia kotor, hinggap dia ke palet, hinggap dia ke comberan, hinggap dia ke najis. Habis itu hinggap dia ke kuih kita, bakwan, nasi, pisang goreng, gulai, ikan bakar. Berapa kali bapak ibu melihat ayam di rumah makan, begitu dibuka tengok ulat. Dari mana ulat datang? Dari ujung kaki lalat yang membawa bakteri, bahkan bertelur dia di situ. Enak betul ayam panggang di bawah. Belum pernah saya makan macam ini. Iyalah ada ulatnya sekalian. Siapa buat? Tufsidu, merusak. Sedangkan lebah, kata Nabi SAW, la taksiru, ia tidak merusak.
wala tufsidu walam taksir, tidak merusak, wala tufsidu, tidak ada yang patah, tidak ada merusak. Apa maknanya? Orang Islam tak pernah mengganggu. Cari dalam sejarah ada orang Islam mengganggu, tak ada. Anti-Islam di Eropa, anti-Islam di Amerika, anti-Islam di Jerman, mereka mengamuk. Pernah tak kita mendengar anti-Cina? Tak ada. Anti-Kristen? Tak ada. Orang Islam anti penistaan agama. Fokus, tidak generalisir. Berapa orang datang, dari mulai ribuan sampai jutaan. Kemarin ada yang menulis katanya 5 juta. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas orang Islam tidak pernah mengganggu. Tapi kalau dia diganggu, pas macam lebah. Kalau dia diganggu, dia akan datang membalas. Dan kalau dia membalas, tak tanggung-tanggung. Kalau tak percaya dengan hadis ini, balik dari sini, cari sarang lebah, lempar pakai batu. Coba, insya Allah Bapak akan dikejarnya. Sampai kemana? Sampai masuk ke Sungai Siak. Dia tunggu di atas. Begitu kepala muncul, langsung balik dari situ, pendel-pendel. Kenapa begitu? Masalul mukmin, perumpamaan orang beriman seperti lebah yang dimakan baik, yang keluar baik. Kalau dia hinggap, tidak ada yang patah, tidak ada yang rusak. Begitu dalam hadis ini. Adapun dalam ayat Al-Quran bagaimana? Maka dalam Al-Quran itu jelas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa auha rabbuka ilan nahli. Allah taala mengirimkan ilham, signal, pesan kepada makhluk bernama Nahli. Anittakhidhi buyutan, buatlah buyut rumah. Ditambahan dari hadis ini. Hadis tadi sudah 3 kita kaji. Makanannya baik, yang dikeluarkannya baik. Kalau dia hinggap tidak ada ranting yang patah, tidak ada makanan yang rusak, beda dengan lalat. Sedangkan yang keempat, ini dari kita ambil dari Al-Quran. Apa dia? Anittakhidhi buyutan, dia punya rumah. Beda sama lalat. Lalat tak punya rumah. Kalau lebah jelasnya rumah. Ada rumahnya. Kemanapun lebah pergi mencari nektar manisan dari tanaman bunga buah, nanti dia akan balik ke rumahnya. Dan rumah lebah itu, Masya Allah, dia tidak bulat, dia tidak petak, tapi disusun dengan susunan yang begitu indah, simetris. Para sarjana insinyur arsitektur itu paham betul bagaimana keindahan. Tidak ada tempel, tak ada rumah lebah itu yang kacau balau. Begitu indah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu jalan pulang. Belum pernah sampai sekarang itu lebah nyasar. Jadi kalau ada orang tak pulang-pulang, tak tahu dia jalan pulang, itu lebih parah daripada lebah. Lebah tahu dia jalan pulang. Fasluki subula rabbiki, jalan yang sudah dijalankan oleh Tuhan. Subul, jalan. Setelah mereka teliti, yang meneliti ini anehnya bukan pula orang Islam, tapi orang Barat. Mereka teliti, satu lebah menyebar, ratusan ribu lebah menyebar. Nanti mereka bisa jalan ambil dapat makanan, pulang lagi ke tempat aslinya, dan dia punya tempat yang layak, yang hebat, yang bagus, luar biasa. Keempat, kelima, apa dia? Lebah yang paling bagus pengaturannya. Ada lebah induk, ratu lebah. Ini dia tak ada kerja. Ratu lebah tak pernah meninggalkan sarang. Tak pernah ratu lebah pergi, tiba-tiba lebah pada bingung kemana? Ratu sedang pergi. Ada lebah khusus mencari makan, mencari makan aja. Ada pasukan tentara lebah yang menjaga dari serangan musuh. Itu hanya ada pada dunia lebah. Maka orang Islam mesti. Jadi kalau ada yang tanya, kamu kenapa tak begini? Kamu tak begini? Kami sudah bagi-bagi kerja. Si anu kerjanya ini, si ini kerjanya ini, si ini kerjanya ini. Ini yang disebut dengan job description, pembagian tugas kerja. Orang Islam bekerja, berbuat, tapi ada pembagian yang jelas, yang matang, yang mantap, manajemen. Oke. Keenam, apa dia? Lebah kalau sudah menyengat,
dia akan mati. Kenapa? Tak seperti cicak. Cicak lepas ekornya akan tumbuh lagi dan dia akan hidup. Tapi lebah kalau sudah dia menyengat, lepas sengatannya itu di kulit orang, setelah itu dia akan mati. Dan dia tahu itu hanya dipakainya sekali seumur hidup, ketika terjebak, ketika terdesak, ketika tak ada alternatif lain. Dia mengganggu tak mau. Tapi kalau dia diganggu, ini alat pemungkas akan dia pakai, dan sekali dia sengat, orang akan tersengat. Setelah itu dia pun akan mati. Orang Islam juga begitu. Nyawa ini dipinjamkan Allah, tapi jangan kalian pakai untuk mengganggu kami. Kalau kalian ganggu kami, kami akan pakai nyawa ini untuk menghabisi nyawamu, dan setelah itu kami akan mati. Berapa banyak saudara-saudara kita yang perpisahan beberapa hari ini dilepas keluarganya karena ingin mati syahid. Kenapa? Karena kami ingin seperti lebah. Setelah menyengat sekali ini, kami akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsip orang iman, ish kariman, hiduplah sempurna, hiduplah senang, hiduplah bahagia karena Allah. Aubud syahidan, kalau kau mati, matinya pun mati syahid. Dan aneh, uniknya, sengatan lebah yang katanya bahaya itu pun belakangan ditemukan orang. Sengatan lebah itu pun obat juga. Makanya adanya terapi sengatan lebah. Kawan saya, kakak kelas saya, senior saya, kena penyakit asam urat, dibawa ke terapi sengatan lebah. Ditusukkan lebah itu, ditangkap ekornya itu, pas ke tempat urat-urat tertentu kepada pakarnya. Jangan balik dari sini tangkap pasang sendiri, jangan. Idza wusida ila ghairi ahli fantazir sa'at. Kalau diserahkan bukan yang kepada ahlinya, babak belum, hancur. Nah, pakar. Ini Pak cocoknya di sini. Alhamdulillah mati. Sakit asam urat abang agak berkurang sejak terapi lebah. Hebat ya. Gimana rasanya Bang? Susah diceritakan dengan kata-kata. Bapak Ibu mau merasakannya, cobalah. Terapi sengatan lebah. Pergi dia ke rumah sakit Zainab. Rumah sakit ibu dan anak. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Tapi untuk orang tua, anak-anak tak ada disengat pakai lebah itu, tak ada. Tip Nabawi, pengobatan cara Nabi, ada tipun Nabawi, sengatan lebah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Bahwa orang beriman begitulah dicontohkan Allah Subhanahu wa taala. Makanannya baik, yang keluar itu baik. Kalau dia hinggap tidak ada ranting yang patah dan tidak ada makanan yang rusak, tak seperti lalat, dan dia punya rumah, dia kembali ke tempatnya. Maka disebut dalam ungkapan, bukan hadis Nabi, baiti jannati. Dan dia punya manajemen yang bagus, pembagian kerja tugas, ketua, sekretaris, bendahara, ada ratu lebah, ada tentara lebah, ada yang bertugas mencari makan, ada pembuat sarang. Dan yang keenam adalah dia punya senjata pemungkas. Kalau sudah dia pakai sekali, setelah itu dia akan mati, tapi kematian yang bermakna. Dan dia bukan untuk mengganggu, tapi untuk menolong saudaranya, dirinya, sarangnya, komunitasnya tak boleh diganggu. Kalau ada yang mengganggu, maka dia siap untuk mati. Orang beriman seperti itu, karena dirinya sudah dia jual. Jual kemana Pak Ustaz? Jual kepada Allah. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah sudah membeli minal mu'minin, dari orang beriman, anfusahum wa amwalahum. Orang beriman sudah menjual dua, dirinya, hartanya sudah dia jual kepada Allah. Dengan apa? Bi anna lahumul jannah, bayarannya adalah surga. Abdul Somad, dirinya ini sudah dia jual. Abdul Somad, hartanya ini sudah dia jual. Dijualnya ke siapa? Kepada Allah. Allah sudah membeli. Saya tak sadar Pak Ustaz, kemana aja selama ini? Allah sudah beli. Allah sudah beli jiwa Bapak Ibu, harta Bapak Ibu itu bukan punya Bapak Ibu lagi. Itu sudah punya Allah SWT. Dibeli dengan apa? Dibeli Allah Ta'ala dengan surga. Barang yang sudah dijual tak boleh dijual dua kali. Hanya pengkhianat saja yang menjual barangnya dua kali. Pak, saya beli tanah Bapak
30 meter kali 30 yang di jalan anu ya. Ya. Begini DP-nya Pak. Ya. Begitu sudah DP diterima, seminggu kemudian datang, Pak, mau saya lunasi. Mohon maaf, ambil balik DP. Sudah saya jual ke orang lain, dia beli lebih mahal lagi. Orang akan mengamuk. Baru DP-nya saja kita ambil, tak jadi dijual ke dia, kita sudah dituntut pengkhianat. Bahkan dia akan keluarkan sumpah serapah. Datar pengkhianat ente jual lagi kepada yang lebih mahal. Pengkhianat, putus hubungan kita. Baru ambil DP, sedangkan kita sudah dijamin Allah Ta'ala bi anna lahumul jannah. Kau berikan nyawamu, kau berikan hartamu, sudah kujamin surga untuk engkau. Tiba-tiba dijual kepada yang lain. Jangan dijual. Yang sudah dijual untuk Allah, yang sudah transaksi dengan Allah, jangan jual kepada yang lain. Sekarang banyak orang menjual kepada yang lain. Ke siapa dia jual? Ke Ahok. Hanya demi kenikmatan sesaat, kepentingan partai, ketua partai, pengurus partai, hanya demi kekuasaan sesaat, kekuasaan satu periode, 2 periode. Man dunya fil akhirah, perumpamaan dunia dengan akhirat, illa, melainkan bagaimana? Ahadukum, salah seorang di antara kamu, yudkhilu isba'an, dimasukkannya ujung jarinya fil yammi, ke dalam lautan samudera yang luas. Masukkan, tarik ke atas, falyanzur, hendaklah dia menengok-tengok elok-elok, tengok pandang baik-baik, falyanzur bima yarji', tengok apa yang menetes. Itulah dunia. Setetes itu cuma dunia. Adapun laut yang luas itulah akhirat. Kau jual akhiratmu hanya karena setetes itu. Orang beriman memandang dunia ini hanya setetes. Orang-orang yang sudah sampai ke tingkat itulah yang sanggup berjalan kaki. Orang-orang yang sudah sampai ke tingkat itulah yang sanggup mengorbankan hartanya, jiwanya, waktunya, kesempatannya. Kenapa? Man arafat dunia hanat alaih. Siapa yang tahu hakikat dunia, maka ringanlah dunia ini dalam pandangan matanya. Man arafat dunia hanat alaih. Siapa yang tahu hakikat dunia, maka ringanlah dunia ini dalam hatinya. Tak ada dunia ini menguasai hatinya. Kecil hampa saja dilihat dunia ini. Hidup, alhamdulillah. Mati syahid. Kaya, alhamdulillah. Melarat, tak jadi masalah. Apa maknanya? Man arafat dunia hanat alaih. Orang yang sadar tahu tentang dunia, andai dia dapat, dia tak sombong, karena yang dia dapatkan itu cuma setetes. Andai tak dapat, dia tak stres, tak depresi. Kenapa? Tak dapat itu pun juga hanya setetes saja. Akan ada balasan yang lebih besar diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk waktu syuruk, kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Selesai itu kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.